Wanita itu dikurung oleh sebuah dinding tak terlihat selama 3 tahun. Dinding itu tidak terlihat namun dapat dipegang. Ditabrak dengan mobil tidak runtuh. Di luar dinding ada 2 orang lansia. Mereka tidak bergerak, seperti sudah meninggal. Namun mayat pasti bisa membusuk. Namun mereka tidak berubah. Martina menggunakan 3 tahun mengelilingi pergunungan Alpen, namun tidak menemui jalan keluar dari gunung dan tanah. Dia tidak menemukan cara keluar. Namun hewan lain bisa keluar masuk dengan bebas. Hanya dia yang dikurung oleh dinding ini. Dinding ini tiba-tiba muncul. Hari itu Martina pergi liburan ke Gunung Alpen bersama rekan dan seorang anjing. Saat sampai di villa, rekan dia pun pergi jalan-jalan. Martina yang capek memilih untuk beristirahat. Anjing juga tidak pergi. Keesokan hari, rekannya tidak kembali kemarin. Suasana sekitar juga sangat sunyi, sehingga Martina merasa sangat aneh. Dia pun membawa anjingnya untuk mencari rekan. Saat di pertengahan jalan, anjing tiba-tiba mengeluarkan tangisan. Martina segera mendekati dan memeriksa. Anjing hanya diam dan tidak berani maju, seperti ada sesuatu yang menakutkan. Marina pun sambil berjalan, sambil memanggil anjingnya. Namun anjingnya pun kabur sendiri. Saat itu juga, tidak terlihat sesuatu di depan mata. Dia pun sangat bingung. Tangannya seperti sedang pegang kaca. Kaca sangat jernih, bisa dipegang namun tidak kelihatan. Martina terus memegang, dan tidak menemukan adanya lubang. Dia terkejut dan ingin mencari jalan keluar yang lain. Akhirnya di sebuah rumah kecil, dia melihat sepasang suami istri. Saat dia ingin bertanya, kedua orang lansia itu tidak bergerak. Dia terus berteriak, namun sekeras-kerasnya dia berteriak, mereka tetap tidak mendengarnya. Air terus mengalir, daun pun terus bergerak, tapi orang tidak bergerak. Hal yang aneh membuat Martina ketakutan. Dia pun mundur, lalu memanggil anjingnya untuk pergi. Dia pun terkurung di pergunungan Alpen selama setengah bulan. Tiap hari dia pergi memeriksa, namun dinding tidak menghilang. Rekan yang datang bersamanya juga tidak kembali. Suatu malam, terdengar suara di luar. Martina ketakutan dan mendekati pintu perlahan-lahan. Saat buka pintu, dinding itu mulai mengecil dan menutupi pintu keluar. Martina pun terus berteriak, lalu tiba-tiba dia terbangun. Rupanya hanya mimpi. Martina membuka pintu dan memeriksanya. Beruntung dindingnya tidak di depan rumah. Dia pergi lagi ke rumah kecil itu. Dia melihat dengan teropong, pasangan lansia itu masih ada. Semua tidak berubah, matanya masih terbuka. Martina pun memutuskan untuk menabrak dinding yang tak terlihat. Dia pakai mobil merahnya. Dia injak gasnya dan buka musik dengan kuat. Maju. Akhirnya mobil pun hancur. Wanita itu pun berdarah, namun dinding masih tetap utuh. Pada hari ke-121 dia terkurung, langit turun hujan. Dia mendengar suara dari luar. Setelah dia keluar, rupanya seekor kucing. Martina pun menyelamatkan dia. Jadi ada teman baru lagi. Seekor kucing, seekor sapi, seekor anjing dan seseorang manusia berteman di tengah pergunungan ini. Makanan di rumah sudah tidak banyak. Agar bisa bertahan hidup, Martina belajar untuk bercocok tanam dan pergi ke gunung untuk memburu, memberi makan rumput untuk sapi, dan juga belajar cara bersalin untuk sapi. Saat musim semi, Martina yang sudah terbiasa kehidupan di pergunungan, dia tidak pikir cara keluar lagi, dan juga tidak memikirkan dunia luar, sinar matahari, udara, anjing. Jika melewati hidup di sini, lumayan juga sih. Namun pada hari itu, dia menemukan peta di mobilnya. Dia terpikir untuk keluar lagi. Keesokan hari dia ke belakang gunung. Di sana ada satu pohon aneh. Di atas tergantung baju lama, seperti manusia yang digantung. Hal ini membuat orang ketakutan. Martina masuk ke dalam hutan. Sampai hari berikutnya, dia melihat mobil yang sedang potong kayu. Kayu itu bergerak dengan aneh, seperti ada orang yang mengerahkannya. Dia pun mendekatinya, tapi tiba-tiba dia merasakan dinding tak terlihat itu. Martina pun mengelilingi pergunungan Alpen. Dinding tak terlihat itu seperti mengelilingi semua pergunungan, dan tidak ada jalan keluar. Dia membawa anjing pulang rumah. Sebelum sampai, anjing pun berlari dengan cepat. Martina pun mengejarnya.
Akhirnya Martina menemukan seorang pria yang masih hidup. Tapi pria itu ingin membunuh anjingnya. Martina yang kebingungan memakai pistolnya. Dia membunuh pria itu. Namun anjing juga mati. Dia pun sangat sedih. Pria itu pun terjatuh di atas tanah. Saat itu juga, Martina membuangnya ke bawah kaki gunung. Sampai di rumah, Martina mulai menulis buku harian. Ini adalah halaman terakhir bukunya. Karena semua lembar bukunya sudah penuh ditulisnya. Di film Cast Away, pria itu menemui orang dan kembali ke kampungnya. Namun film ini tidak terlihat harapan. Gunung Alpen yang di dalam film ini sebenarnya adalah dunia dalam pemikiran wanita itu. Dia tiba-tiba menderita depresi. Dinding tak terlihat adalah simbol autismenya. Dan seterusnya wanita itu terus menemukan temannya, sehingga membuat hatinya semakin kuat. Pria yang tiba-tiba keluar adalah interaksi wanita itu dengan dunia luar. Tapi pria itu membunuh teman sejatinya. Hal itu sangat memukul pemikiran wanita itu. Dia berhenti menulis buku harian dan berhenti berinteraksi dengan dunia luar dan mengurung diri di dunia sendiri.